Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Kusnandar, salah satu dosen pengampu di mata kuliah perencangan dan pengembangan website. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan perancangan dan pengembangan website. Satu hal lain yang perlu juga Anda ketahui ketika akan membuat sebuah website, atau lebih tepat halaman website, maka Anda juga harus tahu unsur-unsur atau elemen-elemen inti ataupun yang mendasar yang perlu ada dalam sebuah website. Karena sebagaimana juga kita menganalogikan dengan sebuah bangunan tidak boleh tidak pasti harus punya fondasi. Bangunan tidak boleh tidak pasti harus punya dinding. Di dinding itu ada jendela, di dinding juga ada pintu, juga ada atapnya, ada rooftopnya, bahkan kalau perlu, dan seterusnya. Jadi elemen-elemen itu menjadi sebuah hal yang Anda harus ketahui. Nah, apa sih elemen-elemen website yang setidaknya perlu Anda tempatkan ketika nanti Anda merancang ataupun mengembangkan website? Hal yang pertama dan utama itu ada unsur ataupun elemen website yang disebut dengan logo atau sekurang-kurangnya nama website. Supaya apa ya? Sebagaimana juga Anda ketika memiliki rumah itu sekurang-kurangnya ada labelingnya, misalnya nomor rumahnya, atau bukan jalan dan nomor rumah, misalnya semacam gitu. Oh, ini rumahnya Pak Kusnandar, misalnya. Karena apa? Karena ada tulisan di situ Kusnandar nomor sekian, misal ya. Tapi intinya itu hal yang perlu Anda pastikan. Nah, tentunya Anda sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa di sini banyak elemen yang bisa jadi kita membutuhkan tenaga ahli lain. Jadi untuk membuat logo ya tentunya tidak menjadi tanggung jawab pengembang website, tapi juga menjadi katakanlah hal yang harus ada. Oleh karena itu perlu juga didiskusikan dengan pihak yang nanti akan menggunakan website. Ini kalau misalnya Unpad lah gitu, Unpad ya pasti udah jelas ada logo Unpad. Nah, dan ini tidak juga menjadi hal yang sangat sekedar sebuah syarat. Biasanya para pengembang website itu memilih warna-warna dominan dari halaman website atau websitenya itu sendiri. Itu biasanya berangkat dari logo yang digunakan. Misalnya Unpad itu dominan kuning, putih, hitam, merah gitu. Kurang lebih Anda boleh cek di website Unpad, itu pasti ada warna-warna dominan itu. Dan biasanya itu menjadi dasar pertimbangan pemilihan warna misalnya antara lain. Ya, selain juga tentunya ini untuk menentukan ini masuk ke website siapa, meskipun URL-nya bisa menyebutkan gitu. Tapi kadang-kadang URL juga ataupun alamat domainnya juga tidak representatif dengan isinya misalnya. Maka perlu sekali dalam setiap halaman website itu ada logo atau sekurang-kurangnya nama website tersebut. Berikutnya adalah ini contoh yang bisa Anda lihat. Ini saya sedang meng-capture sebuah website perpustakaan dan desain informasi, yaitu prodi kita. Di situ jelas ada logo Unpad karena perpustakaan dan desain informasi adalah bagian dari Unpad ya. Nah, kenapa itu di situ ada warna-warna hijau? Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan warna dari program studi itu sendiri. Tapi esensinya ketika orang masuk ke website ini, ketika ada logo dan nama di situ, ya tentunya dengan keyakinan, oh oke, ini berarti websitenya prodi perpustakaan dan desain informasi. Dan ini biasanya akan ditempatkan di setiap halaman web yang akan di-browse gitu ya, lihat halaman per halaman selalu ada untuk mengindikasikan konsistensi bagaimana prinsip yang sudah dipelajari. Kemudian juga tidak kalah penting, terutama bagi website yang memiliki konten banyak ya. Ini sangat wajib kalau bisa dibilang ada yang namanya search bar atau bilah pencarian. Jadi untuk memudahkan akses informasi yang diharapkan atau dicari oleh pengguna, maka ketika sebuah website menempatkan sebuah search bar atau bilah pencarian, itu akan memudahkan. Misalnya masuk ke search bar, saya pengen tahu misalnya kurikulum prodi ini apa, ketik aja kurikulum misalnya. Di samping katakanlah untuk menelusuri itu bisa menggunakan alat penelusuran lain.
apa itu, ini contoh dulu sebelum saya, misalnya seperti ini, dan ini sangat familiar, sebagaimana Anda selalu menggunakan misalnya search engine di Google, selalu menggunakan kata kunci apa yang Anda ketahui, lalu klik enter dan muncullah beberapa hasil. Nah, di samping search bar tadi atau bilah pencarian, untuk menemukan informasi yang ada dalam sebuah website, maka elemen-elemen yang perlu ada di dalam sebuah website, dan ini mutlak biasanya, navigasi. Jadi mungkin search bar untuk website yang tidak terlalu banyak konten boleh jadi tidak menggunakan. Tapi kalau navigasi, jangan harap Anda mengabaikan ini, karena bagaimana bisa pindah satu halaman ke halaman lain kalau tidak ada navigasi. Apa itu navigasi? Navigasi itu ya istilah umumnya, tapi kalau mungkin Anda lebih kenal atau familiar dengan namanya menu gitu ya, menu utama, menu samping, dan sebagainya. Lalu ini contohnya, jadi secara visual, di situ ada menu yang paling atas itu menu utama, terus menu yang utama lagi untuk prodi ini itu ada profil, akademik, dan kalau Anda lihat di misalnya menu profil ada tanda panah ke bawah, itu biasanya ada drop down, sebetulnya drop down menu, di situ ada sub menu. Jadi pengguna website itu bisa menelusur website menggunakan menu ataupun navigasi. Kemudian juga tidak kalah penting, setiap konten halaman website itu selalu ada judul dan paragraf. Jadi judul itu menjadi penting untuk mengindikasikan ini isinya tentang apa, lalu narasinya seperti apa, itu direpresentasikan dalam bentuk paragraf-paragraf. Dan di dalam paragraf itu bisa disisipkan gambar, bisa disisipkan juga konten-konten multimedia dan seterusnya. Tapi setidaknya ini yang akan atau yang harus Anda desain. Jadi nanti isinya apa nih? Tentang apa? Perhalamannya itu harus jelas gitu. Ini tentang apa, isinya tentang apa. Nah, ini contohnya, misalnya ini halaman tentang profil program studi perpustakaan. Itu yang tulisan besar program studi perpustakaan dan sains informasi itu menjadi di highlight dan ada konten di bawahnya dalam bentuk paragraf. Dan berikutnya adalah juga dikenal dengan istilah footer. Jadi setelah ada logo, ada navigasi, ada judul dan isi atau paragraf, paling bawah itu biasanya ada areal footer disebutnya. Footer ya bagian bawah lah, kaki gitu ya. Nah, di dalam bagian bawah ini sekurang-kurangnya mencantumkan isi informasi tentang misalnya hak cipta dan hukum-hukum, atau biasanya ada disclaimer di situ. Lalu juga kenapa itu jadi penting? Karena ini dunia intelektual, dunia kreasi intelektual. Jadi boleh jadi ada upaya-upaya orang untuk menggunakan konten kita tanpa sepengetahuan kita. Bahkan biasanya kalau umumnya copas-copas itu biasanya terjadi di website personal tuh, di blog-blog itu biasanya ngambil aja gitu dari mana tanpa. Nah, ini kalau ada disclaimer tentang hak kita dan disclaimer untuk ketentuan penggunaan konten, itu bisa diadukan sebetulnya, bisa dikasuskan. Dan halaman footer juga biasanya juga berisi navigasi yang juga berguna buat pengunjung, informasi-informasi yang tidak di cover di dalam menu utama atau navigasi, itu biasanya cantumkan di footer. Ini contoh dari footer yang ada di website program studi perpustakaan dan sains informasi. Jadi di situ ada admission, services, become, about us. Kadang-kadang juga mungkin pengulangan navigasi yang di atas, karena itu biasanya gini, reputasi navigasi atas dan bawah itu juga bagian dari strategi. Kalau misalnya orang cuma dikasih di atas kontennya panjang, lalu pengen pindah ke menu yang lain, dia scroll lagi ke atas. Tapi kalau dia sampai bawah, nah dia bisa memilih menu tersebut. Nah, contoh yang paling eksplisit di sini ada keterangan misalnya lokasi, gedung 3 lantai 2, nah itu bagian dari footer antara lain bisa digunakan untuk kepentingan informasi tambahan. Barangkali itu materi hari ini semoga bisa dipahami dan bisa ditindaklanjuti dalam pembelajaran mata kuliah ini lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.